Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ajis Lukman Praja MSI, yang kami hormati Ibu Nurul Fajriah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, adapun topik yang akan dibicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang kematangan peserta didik, perbedaan individual, dan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada materinya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah Saudari Minta Vera Febianti dengan NPM 20506191, ada Fatin dengan NPM 20506193, ada Hestiana Amelinda dengan NPM 2050600204, lalu ada Bagus Febriana dengan NPM 20506211. Kita langsung kepada materi yang pertama, yaitu tentang kematangan peserta didik. Nah, kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Nah, untuk membantu siswa mencapai kematangan psikologinya, agar si siswa itu dapat tumbuh minat belajar yang sangat tinggi, peran lembaga pendidikan formal seperti sekolah begitu besar dan sangat strategis. Nah, ini diungkapkan oleh Monks pada tahun 1999. Lalu kematangan didefinisikan sebagai kesiapan individu dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan tertentu dan kemampuan untuk berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi sebagai hasil pertumbuhan. Materi yang selanjutnya adalah tentang kematangan fisik. Nah, menurut Wasti Sumanto mengemukakan bahwasannya perkembangan pribadi meliputi beberapa aspek perkembangan. Nah, antara lain itu adalah aspek psikologi, ada aspek fisiologi, dan ada perkembangan secara pedagogis. Nah, perkembangan kematangan manusia ini meliputi 3 aspek. Yang pertama itu adalah perkembangan fisiologi. Nah, menurut Gesell dan Ahmad Ruda, kematangan diri manusia secara fisiologis berkisar usia 17-20 tahun. Nah, dalam tahap ini pertumbuhan fisik anak menuju ke arah kematangan biologisnya. Semua fungsi jasmaninya berkembang menjadi seimbang. Keseimbangan fungsi fisiologis memungkinkan pribadi manusia berkembang secara positif, sehingga manusia bertingkah sesuai dengan tuntutan sosial, moral, serta intelektualnya. Lalu yang kedua adalah perkembangan psikologis. Nah, menurut Jean Katquist-Seaulus, maaf jika saya salah menyebutkan, masa kematangan terlihat ketika individu berumur 20 tahun. Nah, tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya 3 macam tujuan hidup pribadi. Yang pertama adalah pemuasan keinginan sendiri, pemuasan keinginan kelompok, dan kepuasan keinginan masyarakat. Nah, semua ini direalisasikan oleh individu dengan mengandalkan kehendaknya. Nah, pada masa ini manusia mulai mampu melakukan self-direction atau self-control. Dengan kemampuan kedua ini, maka tumbuh dan berkembangnya menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab itu terlaksana. Lalu yang ketiga adalah perkembangan secara pedagogis. Nah, menurut John Amos Comellus tahun 1952 mengemukakan bahwasannya perkembangan manusia terdiri dari 5 tahap. Nah, salah satunya tahap kematangan pribadi merupakan tahapan di mana intelek memimpin perkembangan semua aspek kepribadian menuju kematangan pribadi, sehingga individu tersebut mempunyai kemampuan mengasihi sesama manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B. Kematangan emosional. Menurut Maramis, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks yang berlangsung biasanya tidak lama yang mempunyai komponen pada badan dan jiwa individu itu. Pada jiwa timbul keadaan terangsang atau excitement dengan perasaan yang hebat, serta biasanya terdapat impuls untuk membuat tertentu pada badan, yaitu dengan timbul gejala-gejala dari pihak susunan saraf vegetatif, umpamanya pada pernafasan,
sirkulasi, dan sekresi. 35 Bimo Walgito memberikan pengertian. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan keadaan, perasaan atau reaksi perasaan yang datangnya secara tiba-tiba terhadap perubahan situasi yang begitu melampaui batas, sehingga untuk mengadakan hubungan dengan sekitarnya, seseorang mungkin dapat terganggu, karena biasanya tidak dikendalikan oleh rasio atau akal. Emosi merupakan reaksi utama psikis terhadap stimuli dari lingkungan dan reaksi terhadap stimuli yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Manusia dapat merasakan emosi sebagai suatu respon terhadap pikiran, ingatan, dan perasaan tubuh yang muncul dalam dirinya. C. Kematangan sosial. Perkembangan sosial emosional remaja adalah suatu perubahan progresif dalam konteks. Ini adalah remaja awal yang telah mengalami masa pubertas, mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya atau konteks sosial, dan mengekspresikan emosinya, baik dalam tingkah laku atau tidak. Ananda dan Christina tahun 2017 mengutip dari Rifai 2007 menjelaskan bahwa seorang remaja dapat dikatakan matang secara sosial jika memenuhi ciri-ciri kematangan sosial, yaitu dapat menerima orang lain apa adanya, tidak mudah menolak orang lain, mengembangkan dan membebaskan dirinya dari masa kanak-kanak yang terkait. Perbedaan individual. Perbedaan adalah hal yang merupakan prinsip alam. Tidak ada dua orang yang persis sama antara satu sama lain. Tiap individu pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang berbeda antara suatu dengan yang lainnya. Ada dua segi yang dapat menjadi sudut pandang perbedaan ini, yaitu horizontal dan vertikal. Sisi horizontal merupakan perbedaan individu dalam bidang mental, antara lain tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan lainnya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan yang berhubungan dengan aspek fisik, seperti bentuk badan, tinggi badan, ukuran badan, besar atau kecil, kekuatan, dan macam-macam lagi. Kedua aspek ini penting dan besar pengaruhnya terhadap kegiatan belajar dan keberhasilannya. Adanya perbedaan individu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu perbedaan yang dipengaruhi oleh keturunan atau yang dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu A. Penyebab perbedaan individu. Yang pertama, keturunan atau natur. Setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepadanya dan menentukan kemajuan perkembangan diri orang tersebut. Hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, dan kemampuan khusus lainnya. Yang kedua adalah lingkungan atau nurture. Lingkungan juga berperan besar, bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga meninggal. Perbedaan individu timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Ya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam perbedaan individual. Nah, yang keempat ada perbedaan latar belakang. Prestasi seseorang dapat dihambat atau diperlancar berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Hal ini terlepas dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang untuk belajar dan menyerap serta menguasai berbagai informasi. Macam-macam perbedaan individu yang menjadi faktor pembeda antara orang-orang yaitu minat, kebiasaan, kecakapan, dan kemampuan berkonsentrasi. Nah, yang kelima ada perbedaan bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir disebut bakat. Bakat dapat dikembangkan dengan baik apabila seorang mendapatkan stimulasi yang tepat. Sedangkan apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan pada bakat seseorang untuk berkembang, maka bakat tersebut tidak akan
terasa dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instintif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Kebutuhan jasmania peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di sekolah yaitu makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, kesehatan jasmani, gerak-gerak jasmani, serta terhindar dari berbagai ancaman. Apabila kebutuhan-kebutuhan jasmani ini tidak terpenuhi, di samping dapat mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial peserta didik, juga akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania peserta didik, sekolah melakukan upaya-upaya seperti memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan psikologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Kebutuhan rasa aman tersebut meliputi sikap guru yaitu menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang mendapat kasih sayang akan merasa terisolasi, rendah diri, merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, bahkan mungkin akan mengalami kesulitan belajar, serta memicu munculnya tingkah laku maladaptif. Yang keempat, ada kebutuhan aktualisasi diri. Hal-hal yang dilakukan oleh guru yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya, menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata. Perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa dan melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan self-ekspresif dan kreatif. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa tingkah laku individu merupakan perwujudan dari dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan inti kodrat manusia. Dengan demikian, kegiatan belajar di sekolah pada prinsipnya juga merupakan manifestasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kelima, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Yang A, mengembangkan harga diri siswa, seperti mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi, selalu siap memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan. Yang B, penghargaan dari pihak lain, seperti mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencemoohkan, mengembangkan program Staff of the Week, mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan, usaha, dan prestasi yang diperoleh siswa. Yang C, pengetahuan dan pemahaman,
seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahui, menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual melalui pendekatan discovery inquiry, menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam, menyediakan kesempatan kepada para siswa untuk berpikir filosofis dan berdiskusi. Yang D, estetik, seperti menata ruangan kelas secara rapi dan menarik, menempelkan hal-hal menarik dalam dinding ruangan, termasuk di dalamnya memampangkan karya-karya seni siswa yang dianggap menarik. Ruangan dicat dengan warna-warna yang menyenangkan, memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekeliling sekolah. Ruangan yang bersih dan wangi, tersedia taman kelas dan sekolah yang tertata indah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.